Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok fikih kebencanaan akan mempresentasikan hasil terkait dengan tugas yang berjudul Fikih Kebencanaan dalam Perspektif Islam, Rekonstruksi Hukum Islam menuju Masyarakat Tangguh dan Berkeadaban di Era Krisis Global. Di kelompok kami beranggotakan Agus Ridwan, Tio Alamsah, dan Putri Aziza. Masuk kepada pengertian dasar, yaitu mengenai fikih. Fikih secara etimologi kata, fikih itu berasal dari istilah faqaha, yufaqihun fikan, yang artinya adalah pemahaman. Artinya, ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pemahaman akan agama Islam secara utuh dan komprehensif. Sehingga fikih kebencanaan itu adalah ilmu yang membahas dan memandu pemahaman hukum Islam secara komprehensif dalam menghadapi situasi bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun manusia, guna memberi solusi yang maslahat bagi keselamatan jiwa raga, harta, lingkungan, dan kelangsungan hidup di masyarakat. Kemudian mengenai fikih kebencanaan, dapat dikonstruksikan dari kaidah-kaidah besar seperti bahaya harus dihilangkan, al-masyaqqah tajlib al-taisir, kesulitan membawa kemudahan, hingga pada akhirnya perlindungan terhadap jiwa dan lingkungan termasuk dalam tujuan utama syariat. Kemudian kita masuk kepada fikih kebencanaan perubahan iklim menurut Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41. Kerusakan iklim, climate change, merupakan bentuk fasad fi al-ard yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Rum, yang dimana dalam fikih kebencanaan menurut surat ini adalah bukan hanya merespon terhadap bencana, tapi juga proyeksi keilmuan masa depan yang membumi berkeadilan dan berkelanjutan. Kemudian mengenai fikih kebencanaan dalam hal bencana alam, yaitu ada mitigasi, wikoyah, tanggap darurat, taharuk mustakjil, rekonstruksi adat bina, di mana fikih kebencanaan yang futuristik itu tidak lagi reaktif tapi proaktif dan antisipatif terhadap dengan mendesain skema fikih berbasis data bencana, teknologi bencanaan, dan skenario krisis. Kemudian terkait dengan fikih kebencanaan konflik kemanusiaan, yaitu membagi terkait dengan itu menjadi 5 pokok besar. Yang pertama adalah resiliensi hukum, 2 integrasi muqasid al-syariah dan sains, 3 partisipasi kolektif, 4 digitalisasi dan sistem informasi fikih kebencanaan, dan 5 tajid al-usul. Dalam hal fikih kebencanaan konflik kemanusiaan itu harus menjawab pada ranah bagaimana status hukum hijrah pengungsian modern al-laji'in dalam hukum Islam, lalu kemudian apa kewajiban negara dan umat terhadap korban konflik, lalu bagaimana pengelolaan harta benda dan fasilitas publik dalam situasi darurat. Lalu konstruksi fikih kebencanaan yang futuristik dan reformis. Yang pertama adalah bertumpu pada 5 prinsip besar, yaitu resiliensi, hukum, integrasi, maqasid al-syariah dan sains, 3 partisipasi kolektif, 4 digitalisasi dan sistem informasi fikih kebencanaan, dan yang kelima adalah tajid al-usul. Realitas Indonesia sebagai negara rawan bencana, pada dasarnya fikih dan respon terhadap konstelasi kebencanaan Indonesia itu terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama ada dimensi teologis, dimensi ekologis, dan dimensi sosial kemanusiaan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri Aziza. Selanjutnya, paradigma maqasid al-syariah dalam negara rawan bencana. Ada perlindungan terhadap 5 pokok utama syariat, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selanjutnya ada hifz al-nafs, perlindungan jiwa, hifz al-mal, perlindungan harta, dan hifz al-bi'ah, perlindungan lingkungan sebagai maqasid kontemporer. Selanjutnya ada kaidah-kaidah fikih dalam kerangka Indonesia rawan bencana. Yang pertama, al-dararu yuzal atau bahaya harus dihilangkan, al-masyaqqah tajlib al-tasyir, kesulitan membawa kemudahan,
Yutahamalu al-darar al-kas lildaf al-darar al-am, bahaya khusus ditanggung untuk menolak bahaya umum. Reformasi Islam untuk negara rawan bencana. Yang pertama, pengaruh utamaan fikih kebencanaan dalam kurikulum pendidikan Islam, kodifikasi fikih kebencanaan oleh lembaga fatwa, digitalisasi fikih kebencanaan, dan pemberdayaan dana umat berbasis syariah. Selanjutnya ada futurisme fikih dalam menghadapi bencana di Indonesia. Fikih kebencanaan tidak hanya bersifat reaksioner, tetapi harus memiliki karakteristik futuristik, yaitu prediktif, preemptif, teknologis, dan global kosmopolit. Selanjutnya, dasar teologis fikih kebencanaan dalam Islam, perspektif futuristik dan reformis. Perspektif Al-Quran tentang musibah bencana terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 dan Quran Surah Al-Hadid ayat 22-23. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sikap menghadapi bencana. Menakjubkan urusan orang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, itu baik baginya. Jika diberi nikmat, ia bersyukur, itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Jika kamu mendengar wabah di suatu negeri, maka janganlah kamu memasukinya. Jika terjadi di tempat kamu berada, maka janganlah kamu keluar darinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pandangan ulama klasik tentang musibah dan takdir. Imam Al-Ghazali dalam Ihya menekankan bahwa musibah adalah cara Allah menyucikan jiwa dari ketergantungan duniawi. Bagi Al-Ghazali, penderitaan kolektif menjadi sarana takziah penyucian sosial. Ibnu Taimiyah, fitnah yang bisa menjadi rahmat jika disikapi dengan sabar dan bisa menjadi azab jika disikapi dengan kufur. Pandangan ulama kontemporer tentang musibah dan takdir. Yang pertama ada Yusuf Al-Qaradawi. Dalam fikih Al-Aulawiyat menekankan bahwa pemikiran fikih kontemporer harus memprioritaskan kehidupan manusia dan pencegahan kerusakan, termasuk dalam mitigasi bencana. Ia mengusulkan fik tematik fik nawazil untuk kasus bencana sebagai bentuk ijtihad baru. Selanjutnya ada Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, menegaskan perlunya peran negara dan ulama dalam membentuk regulasi syariah yang mengatur distribusi zakat dan wakaf untuk penanganan bencana sebagai ibadah iftimaiyah. Selanjutnya ada teologi takdir dan tanggung jawab manusia, sintetis teologis hukum. Bencana boleh jadi telah ditentukan, tetapi respon manusia terhadapnya adalah medan ibadah dan perintah syariat. Baik, selanjutnya teologis fikih kebencanaan dalam Islam. Prinsip-prinsip fikih dalam konteks kebencanaan. Maqasid al-Sariyah dan Daruriyat al-Khams dalam konteks kebencanaan. Konsep Daruriyat al-Khams menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta adalah fondasi ontologis Maqasid al-Sariyah dalam konteks kebencanaan. Kelima prinsip ini mendapatkan aktualisasi yang berbeda. Hif al-Naf menjadi maksad primer di mana keselamatan nyawa menjadi prioritas absolut. Contohnya, pembolehan evakuasi yang menangguhkan kewajiban sholat berjamaah atau puasa. Hif al-Adin muncul dalam bentuk bimbingan spiritual di tengah bencana, termasuk fatwa yang meringankan kewajiban ibadah dalam kondisi ekstrim. Hif al-Aq dan al-Nas terimplementasi melalui penyediaan dukungan psikososial dan layanan reproduksi darurat. Hif al-Mal mengarah pada perlindungan harta benda dan kebijakan distribusi bantuan kemanusiaan yang adil. Dalam kebencanaan, Maqasid tidak sekedar menjadi orientasi, tetapi juga titik temu antara nilai teologis, sains, dan kebijaksanaan publik. Maka, fikih kebencanaan adalah Maqasid jurisprudence in emergency context. Kaidah-kaidah fikih sebagai kerangka dinamis. Al-darurat tubih al-mahzurat.
kondisi darurat memperbolehkan hal-hal terlarang. Dalam bencana ini menjadi justifikasi legal terhadap pendirian tempat ibadah sementara di zona pengungsian. Penggunaan dana zakat untuk korban bencana meskipun bukan mustahil permanen. Pemanfaatan barang najis seperti air tidak layak konsumsi dalam kondisi tidak adanya alternatif. Al-Masyakoh Tajlid Al-Tasyir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ini merupakan fikih Al-Tasyir yang menyeimbangkan antara prinsip tabut dan tasyir dalam situasi krisis. Contohnya, fatwa membolehkan tidak berpuasa bagi petugas syar yang bekerja dalam medan berat. Yang kedua, keringanan ibadah bagi korban bencana seperti tayamum atau sholat dengan duduk. La darar wala dirar, tidak boleh membahayakan diri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Kaidah ini adalah asas etika sosial Islam yang sangat kuat dalam konteks kebencanaan. Yang pertama, larangan menyebar hoak atau informasi menyesatkan. Yang kedua, pelarangan pembangunan pemukiman di kawasan rawan longsor dan tsunami. Yang ketiga, kewajiban mitigasi sebagai bentuk defensi syar'i karena membiarkan kerentanan adalah bentuk tafsir kelalaian syariat. Fikih proyektif, fikih istirafi. Fikih kebencanaan harus mampu memproyeksikan kemungkinan, misalnya dampak perubahan iklim terhadap hukum tertentu seperti kiblat di daerah es atau waktu sholat ekstrim atau pengaturan wakaf untuk rekonstruksi zona bencana. Reformulasi usul fikih. Fikih kebencanaan menantang metodologi klasik dalam hal ta'arud bayani al-masalah wal al-masyafid. Konflik antara maslahat dan mas masadat. Yang kedua, tarjih dalam bentuk prioritas evakuasi, alokasi bantuan, dan pengambilan keputusan kritis dalam situasi waktu sempit. Menuju teologi fikih kebencanaan yang reformasi dan futuristik. Fikih kebencanaan masa depan harus berakar pada nilai wahyu tetapi berpijak pada reality sains, menjembatani antara kebutuhan darurat dan nilai kemanusiaan universal, menjadi jurisprudensi hidup yang adaptif, solusi, dan penuh welas asih. We love We love UMM. UMM.